Tes, tes, belum Pak? Udah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh, amma ba'd. Ma'asyarul muslimin, para jamaah hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, pada kesempatan yang berbahagia ini Allah Subhanahu wa ta'ala masih memberikan nikmat kesehatan kepada kita semuanya, di mana pada malam yang berbahagia ini kita masih bisa menjalankan di antara kewajiban kita, yaitu kewajiban untuk senantiasa menuntut ilmu. Kemudian salawat dan salam senantiasa tercurahkan kepada junjungan Nabi kita, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, beserta keluarganya, sahabat-sahabatnya, dan juga orang yang senantiasa meniti jalannya. Ma'asyarul muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, insyaallah pada kesempatan kali ini kita akan melanjutkan kajian dari kitab Minhajul Muslim karya dari Asy-Syaikh Abu Bakar Jabir Al-Jazairi rahimahullahu ta'ala rahmatan wasi'ah. Dan insyaallah pada kesempatan yang mulia ini kita akan melanjutkan sedikit dari pembahasan yang berkaitan tentang masalah al-adzan, ya, tentang masalah yaitu al-adzan atau adzan, ya. Silakan dibuka bukunya, bab adzan, ya, bab adzan, kemudian dibacakan bukunya. Nah, silakan. Berkata Nabi sallallahu alaihi wasallam, nafal azan. Adapun nafal adzan sebagaimana yang diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepada Abu Hurairah adalah berikut ini. Yang ta'rifuhu dari awal, ta'rifuhu dulu. Nah, ada yang ke-8, adzan dan iqamah. Adzan, definisi adzan. Adzan adalah pemberitahuan mengenai telah tibanya waktu salat dengan lafaz tertentu. 2. Hukum adzan. Adzan termasuk salah satu wajib kifayah, kewajiban yang jika dilakukan oleh sebagian orang maka harus dianggap cukup serta dihukumi gugur dan yang lainnya. Bagi penduduk suatu kota atau suatu kampung, berdasarkan sabda Rasulullah SAW, setelah datang waktu salat, adalah salah seorang di antara kamu mengumandangkan adzan, dan hendaklah orang yang paling tua di antara kamu mengulang salatnya. nah, cukup. Al-adzan, bab adzan, ta'rifuhu, pengertiannya. Al-adzanu, adzan adalah al-i'lamu bidukhuli waqti salati bi alfadzin khassah, ya. Jadi adzan maknanya adalah pemberitahuan telah tiba waktu salat dengan lafaz-lafaz yang khusus, ya. Pemberitahuan telah tiba waktu salat dengan lafaz-lafaz yang khusus, ya. Ini diantara urgensi atau makna adzan. Jadi adzan itu fungsinya adalah untuk sebagai pemberitahuan jikalau salat itu telah datang waktunya. Makanya ikhwah, jikalau sudah dikumandangkan suara adzan, maka kewajiban kita sebagai seorang mukmin itu adalah mendatangi dan juga menunaikan salat secara berjamaah.
Maka di antara contoh yang diberikan Nabi SAW ketika beliau mendengar suara azan, ada suatu hadis yang menjelaskan, kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yakunu fi mihnati ahlihi. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam beliau ketika membantu urusan keluarga beliau, fa idza sami'an nidaa kharaja. Dan beliau ketika mendengar suara azan, maka beliau keluar rumah untuk menuju masjid. Ini yang dicontohkan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi Nabi ketika beliau mendengar suara azan, maka beliau bergegas menuju masjid. Ini yang harus kita contoh. Jadi ketika kita ke masjid, patokannya itu adalah azan. Lebih bagus sebelum azan kita sudah menuju masjid. Dan jangan patokan itu adalah iqomah. Ya. Jadi di antara kita ada sebagian kita itu jika enggak iqomah enggak datang ke masjid. Ya, enggak datang ke masjid. Ini harus diluruskan pemahaman. Dikarenakan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam ketika beliau mendengar suara azan, beliau bergegas untuk ke masjid. Sehingga jikalau kita mengikuti contoh yang beliau berikan, maka hendaknya kita menuju masjid ketika mendengar suara azan. Sehingga kemarin telah kita jelaskan, jikalau ada seorang mukmin dia sering terlambat menuju sholat jamaah, maka di antara konsekuensinya adalah yuakhirahumullahu azza wajal. Niscaya Allah akan menunda kemuliaan bagi mereka. Ya, ini ancaman di antara orang yang suka nunda-nunda untuk pergi ke masjid. Ini urgensi di antara makna azan. Kemudian hukumnya hukum azan termasuk salah satu wajib kifayah atau kewajiban yang jika dilakukan oleh sebagian orang maka hal itu dianggap cukup serta dihukumi gugur dari yang lainnya bagi penduduk suatu kota atau suatu kampung berdasarkan sabda Rasulullah SAW, jika telah datang waktu sholat, hendaklah salah seorang di antara kamu membenarkan azan dan hendaklah orang yang paling tua di antara kamu mengimami sholat. Nah, cukup. Dan hukumnya adalah al-adzanu wajibun kifaiyun. Dan hukum azan itu adalah wajib kifai atau kifayah ala ahlil muduni wal qura, bagi penduduk kota ataupun penduduk pedalaman ataupun desa. Ya. Jadi jikalau kita tinggal di kota ataupun desa, hukum azan itu adalah wajib. Liqaulihi sallallahu alaihi wasallam, sebagaimana sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, idza hadaratis salatu falyu'adzin lakum ahadukum. Jikalau sholat telah datang waktunya, maka hendaknya di antara kalian itu azan, ya, mengumandangkan azan. Dan hendaknya di antara kalian yang paling tua menjadi imam. Jadi ini hadis yang menunjukkan untuk perintah azan ketika waktu sudah datang, yaitu waktu sholat. Dan juga di antara syiar yang besar yaitu adalah azan. Ini termasuk di antara syiar agama Islam. Dan Nabi SAW tidak pernah meninggalkan azan. Ya, entah pada zaman beliau, entah zaman sahabat ataupun zaman setelahnya, tidak pernah meninggalkan yang namanya azan. Sehingga para ulama mengatakan hukumnya itu adalah wajib kifai atau wajib kifayah. Sehingga
jikalau ada suatu daerah ataupun suatu kota ataupun desa dan di dalamnya tidak ada orang yang mau azan, maka hukum bagi mereka telah melakukan perbuatan dosa. Ini hukum azan bagi orang yang tinggal di kota ataupun di desa. Kemudian bagi orang yang sedang berpergian dan yang berada di padang pasir disunahkan mendengarkan azan pada saat sholat waktu sholat tiba, berdasarkan sabda Rasulullah SAW, jika kamu sedang menggembalakan kambingmu atau berada di padang pasirmu dan kamu memandangkan azan sholat saat waktu sholat tiba, dan jelaskanlah suaramu ketika kamu memandangkannya, karena tidak lazim manusia dan sesuatu yang mendengar dengan suara maghrib melainkan ia akan menjadi saksi baginya kelak pada hari kiamat. 6. Wa yusannu lil musafir wal badi, ya. Jadi kalau untuk orang musafir atau kondisi safar itu hukumnya ikhwah disunnahkan. Wal badi ataupun orang yang tinggal di tengah-tengah gurun pasir, ini juga hukumnya disunahkan. Liqaulihi sallallahu alaihi wasallam, idza kunta fi ghanamika, jikalau kamu dalam kondisi mengembala kambing, au badiyatika, ataupun kamu berada di tengah-tengah gurun pasir, ya, maka hendaknya kalian berazan, ya, hendaknya kalian berazan. Farfa sautaka bin nida, dan ketika kalian azan hendaknya suaranya itu dikeraskan atau ditinggikan, ya. Ini ikhwah. Jadi kalau antum dalam kondisi di suatu daerah ataupun tempat, entah itu di sawah, entah itu di mungkin kebun, ataupun ketika antum lagi hiking ke puncak gunung, ya, maka hukumnya ikhwah tetap disyariatkan untuk azan, ya, tetap disyariatkan untuk azan. Ini ketika antum dalam kondisi safar ataupun dalam kondisi di suatu daerah. Dan di antara ikhwah keutamaan orang yang mau azan sebagaimana disabdakan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya'jabu rabbuka min ra'i ghanam fi ra'si syatiyah al-jabal, bahwasannya Rabbmu takjub dengan penggembala kambing di atas bukit yang melakukan azan lalu dia salat, ya. Allah itu takjub, Allah itu suka. Dan Allah mengatakan, unzuru ila abadi, lihatlah kepada hambaku ini, dia azan dan juga iqamah untuk sholat. Qad ghafartu li abadi wa adkhaltuhu al jannah, dan aku telah mengampuni dosa-dosanya dan aku akan memasukkan dia ke dalam surganya. Ini ikhwah diantara keutamaan orang yang mau azan. Jadi yang pertama, Allah akan mengampuni dosa-dosanya, dan juga Allah nanti akan memasukkan dia ke dalam surganya. Ini ikhwah termasuk diantara pahala yang besar yang diberikan kepada orang yang mau mengumandangkan suara azan, ya. Sehingga ikhwah, jika antum sholat dan antum berada di suatu daerah, maka disyariatkan untuk adzan. Dan juga keutamaannya, fa innahu la yasma' mada sautil muadzin jinnun wala insun wala syai'un illa syahidalahu yaumal qiyamah. Dan tidaklah mendengar suara muadzin, entah itu jin ataupun manusia ataupun sesuatu yang lainnya, kecuali mereka nanti akan menjadi saksi pada hari kiamat. Ini ikhwah, ya. Jadi mereka semuanya akan jadi saksi bahwasanya orang ini telah mengumandangkan azan ketika dia itu masih hidup di dunia. Ini termasuk diantara
agungnya atau kemuliaan orang yang mau azan atau muadzin. Jadi seakan-akan pahalanya itu diborong oleh dia semuanya. Ya, makanya kalau antum ikhwah ditugaskan sebagai seorang muadzin di suatu tempat ataupun di suatu masjid ataupun mushola, jangan antum tolak, ya. Karena di balik adzan ini ada pahala yang berlimpah yang diberikan oleh Allah bagi orang yang mau mengumandangkan suara adzan. Ya, ini diantara keutamaan orang yang mau adzan. Kemudian lafadznya atau sighahnya, lafaz azan dan lafaz azan sebagaimana diajarkan oleh Rasulullah SAW kepada umat Nurul adalah berikut ini: Allahu Akbar, Allahu Akbar, asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, hayya 'alas shalah, hayya 'alas shalah, hayya 'alal falah, hayya 'alal falah. Sedangkan dalam adzan subuh Nabi sallallahu alaihi wasallam menambahkan kalimat as-salatu khairun minan naum, as-salatu khairun minan naum. Allahu akbar, Allahu akbar, la ilaha illallah. Abu Mahdura radhiyallahu anhu menuturkan Nabi sallallahu alaihi wasallam mengajari adzan sebagai berikut: Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, hayya 'alas shalah, hayya 'alas shalah, hayya 'alal falah, hayya 'alal falah. Jika solatnya solat subuh, tidak akan berseru as-salatu khairun minan naum, as-salatu khairun minan naum, Allahu akbar, Allahu akbar, la ilaha illallah. Nah, ini diantara lafaz atau betul-betul lafaz adzan. Jadi ini sebagaimana hadis yang diriwayatkan oleh Abu Mahdzurah, ya, Mahdzurah radhiyallahu anhu, ya, bahwasanya beliau diajari oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam untuk beradzan. Dan kira-kira lafadznya itu sama atau beda dengan yang biasa kita dengarkan adzan? Sama, ya, nggak ada bedanya. Ya, sama, nggak ada bedanya. Adapun ketika waktu sholat subuh, maka di sini ada penambahan as-salatu khairun minan naum sebanyak 2 kali. Ya, ini insyaallah nggak ada perbedaan ketika antum adzan, ya, ketika kita adzan. Ini sama insyaallah semuanya. Kemudian kita masuk persyaratan menjadi seorang muadzin. Silakan dibaca. Nah, di sini dijelaskan di antara kriteria ataupun syarat seseorang boleh menjadi muadzin, ya. Yahsunu bil muadzin an yakuna aminan. Jadi yang pertama, kriteria seorang muadzin, dia harus amin. Apa sih makna amin di sini? Jujur, ya. Jadi amin itu harus jujur. Karena dia itu diamanahi untuk adzan, maka orangnya harus benar-benar jujur, tidak berdusta dalam ucapannya ataupun perbuatannya. Kemudian ikhwah yang kedua, saitian,
yaitu hendaknya suaranya itu keras atau suaranya itu tinggi, ya. Jadi kalau azan jangan seperti orang yang gremeng atau orang yang suaranya nggak jelas. Kenapa? Dikarenakan di antara tujuan azan itu adalah agar orang-orang tahu bahwasanya sholat waktunya telah datang, sehingga suaranya kalau bisa ikhwah itu adalah lantang, jelas, dan juga mudah untuk dimengerti. Ini syarat yang kedua. Kemudian yang ketiga, aliman bi auqatis salati. Dia tahu waktu-waktu salat. Ya, dia tahu waktu-waktu salat. Ya. Kalau zaman sekarang ikhwah, insya Allah gampang ya. Tinggal lihat jadwal sholat, kemudian dia bisa azan. Tapi kalau zaman dahulu ikhwah, ketika tidak ada yang namanya jam, dia menggunakan apa ikhwah? Menggunakan sinar ataupun cahaya dari matahari. Ini ketika zaman dahulu. Sehingga seorang muadzin, dia harus tahu waktu-waktu kapan sholat telah tiba. Dikarenakan jikalau ada seorang muadzin dia azan di luar waktu, maka azannya itu tidak sah. Contohnya ketika zuhur itu jam 11:30, tapi dia itu gara-gara habis tidur kemudian langsung azan, dan itu masih jam 10 pagi, maka azannya itu tidak sah. Jadi azan itu ketika waktu telah tiba. Ya, kecuali ikhwah azan fajar, itu beda lagi hukumnya. Jadi yang ketiga, dia harus tahu waktu-waktu masuknya salat. Kemudian yang keempat, an yu'adzin ala makanin 'alin. Ketika dia itu azan, hendaknya di tempat yang agak tinggi, seperti di atas menara. Kira-kira ikhwah, apa sih hikmahnya ikhwah seorang muadzin di atas menara? Naam, agar suaranya itu bisa didengar satu kampung ataupun satu daerah. Ya, tapi ikhwah, jika kita pakai mic itu insya Allah sudah cukup. Cuman kalau azannya di menara itu lebih bagus. Ya, lebih bagus. Kemudian ikhwah yang kelima adalah an yudkhil isba'aihi fi udhunaihi. Ketika azan, hendaknya dia memasukkan jari telunjuknya ke dalam kedua telinganya. Ya, jadi dua jari telunjuk ini dimasukkan ke dalam dua telinganya. Wa yaltafit yaminan wa shimalan, dan ketika azan dia menoleh ke samping kanan dan juga ke samping kiri bi kalimatai hayya 'alas shalah, hayya 'alal falah. Jadi kalau ada orang azan dan dia sampai lafaz hayya 'alas shalah ataupun hayya 'alal falah, hukumnya dia sambil memalingkan kepalanya ke kanan dan juga ke kiri. Ya. Kalau untuk tasyahud seperti asyhadu alla ilaha illallah sama asyhadu anna Muhammad Rasulullah, itu enggak usah memalingkan kepala. Tapi jikalau sampai kalimat hayya 'alas shalah ataupun falah, itu hukumnya ikhwah kepala itu agak dipalingkan ke kanan dan juga ke kiri. Wa alla ya'khud min adzanihi anjarah, dan tidak mengambil dari azan berupa gaji. Jadi enggak mengambil gaji dari azan. Ya, enggak mengambil gaji dari azan. Illa min baitil mal, kecuali dari baitul mal, ya, ataupun dari wakaf. Ini sebagaimana ada suatu riwayat dari Utsman bin Abdul Saqafi radhiyallahu anhu, ketika Nabi SAW menunjuk beliau jadi imam, Nabi mengatakan, anta imamuhum, kamu sebagai imam mereka. Dan Nabi bersabda, wattakhid muadzinan la ya'khudhu ala adhanihi ajran.
Dan kamu pilihlah seorang muadzin yang tidak mengambil gaji dari azannya. Ini ikhwah maknanya. Jadi yang namanya ibadah ikhwah, kalau bisa kita enggak mengharapkan gaji. Namun ketika kita beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, niatannya ikhwah murni untuk Allah, bukan untuk mendapatkan sebagian dunia. Ini masalah gaji bagi muadzin. Tapi ikhwah, jikalau dikasih hadiah boleh enggak ikhwah? Boleh. Jadi kalau hadiah ataupun mungkin kayak semacam oleh-oleh itu boleh diberikan kepada muadzin. Tapi jangan dikatakan ini sebagai gaji. Ya. Jangan dikatakan sebagai gaji. Bedanya apa ikhwah? Hadiah sama gaji. Kalau gaji itu sesuatu yang wajib diberikan kepada karyawan, tapi kalau hadiah boleh diberikan dan boleh tidak diberikan. Itu bedanya gaji sama hadiah. Ya. Jadi kalau untuk muadzin dia tidak mendapatkan gaji, tapi masih boleh dia mendapatkan hadiah, entah dari wakaf ataupun dari yaitu baitul mal. Ini diantara hukum yang berkenaan tentang masalah muadzin. Nah, sekarang kita masuk ikhwah ke iqamah atau iqamat. Silakan dibaca. Iqamah. Satu, hukum iqamah. Iqamah merupakan salah satu perbuatan sunnah yang sangat dianjurkan oleh tiap sholat wajib lima, baik yang dilakukan pada waktunya atau yang tertinggal. Berdasarkan sabda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, tidaklah ada 3 orang di suatu kampung atau daerah pedalaman yang mereka tidak mendirikan sholat berjamaah di dalamnya, melainkan setan pasti akan menguasai mereka. Karena itu hendaklah kamu selalu mendirikan sholat berjamaah, karena serigala itu hanya menerkam kambing yang menyendiri atau terpisah dari kelompoknya. Juga berdasarkan penuturan Anas radhiyallahu anhu, bila telah diperintahkan agar menginap azan dan mengajilkan iqamah. Nah, kemudian kita masuk ikhwah ke hukum yang berkenaan tentang iqamah, hukmuha. Jadi iqamah ikhwah itu disyariatkan ketika seseorang menunaikan salat wajib 5 waktu, ya. Sawa'un kanat salatan hadiratan, entah salatnya ikhwah itu dikerjakan di awal waktu, au faitatan, ataupun salatnya ikhwah itu di akhir waktu. Jadi disyariatkan untuk iqamah. Contohnya ikhwah, antum salat zuhur jam 11:30. Ini di awal waktu. Maka disyariatkan azan dan juga iqamah. Akan tetapi ikhwah, jikalau di antara kita ada yang ketiduran, dia tidur jam 11 siang, bangun-bangunnya jam 1:30. Ini masih zuhur atau sudah asar? Masih zuhur, ya kan? Maka hukumnya ikhwah, jikalau dia itu bangun jam 1:30 dan masih zuhur, kemudian dia itu berwudu dan mau melakukan salat zuhur, maka tetap disyariatkan untuk mengumandangkan iqamah. Ya, tetap disyariatkan untuk mengumandangkan iqamah walaupun di akhir waktu. Apa landasannya? Landasannya adalah sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Ma min thalathatin fi qaryatin wala badawin la tuqamu fihimus salatu illa stahwadha alaihimus syaitan." Tidaklah 3 orang yang hidup di desa ataupun di pedalaman ataupun di kota, la tuqamu fihimus salatu, dan tidak dikerjakan salat berjamaah, melainkan syaitan akan menguasai mereka. Lain ikhwah. Jadi kalau ada 3 orang, contohnya 3 orang ini dia itu lagi hiking ataupun lagi naik gunung, ataupun ketika dia itu ikhwah dalam suatu tempat, ya, ada di suatu tempat, maka disyariatkan ikhwah 3 orang ini untuk berjamaah.
Ya, ketika dia tinggal di suatu tempat. Dikarenakan jikalau ada 3 orang dan mereka tiga-tiganya tidak melakukan sholat jamaah, maka setan akan menguasai mereka. Ya, akan menguasai mereka. Makanya ini hadisnya dikuatkan oleh firman Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'an surat Al-Mujadilah ayat 19. Allah menjelaskan, istahwadha alaihimus syaitanu fa'ansahum dzikrallah. Syaitan telah menguasai mereka dan mereka telah lupa dari mengingat Allah lainnya. Jadi ketika syaitan sudah menguasai manusia, maka manusia itu akan dilupakan oleh syaitan dari yang namanya ibadah. Ini maknanya syaitan menguasai mereka. Fa'alaikum bil jamaah, maka wajib atas kalian untuk senantiasa berjamaah. Fa innama ya'kulu dhi'bu minal ghanami al-qasiyah. Dikarenakan yang namanya serigala, dia hanya menerkam kambing yang sendirian. Jadi serigala ketika berburu, dia hanya mengincar kambing yang sendiri, ya, yang tidak bersama gerombolannya. Dan ini juga sama jikalau ada seorang mukmin hidupnya sendirian, dia tidak mau berjamaah di masjid, maka maknanya setan lebih mudah untuk mengganggu dia. Kenapa? Karena dia sendirian dan tidak mau berjamaah. Tapi sebaliknya, jikalau ada sekelompok kambing ataupun domba, dia berkumpul, maka serigala akan lebih susah untuk menerkam. Ini seperti jikalau ada orang mukmin, dia berjamaah di masjid, senantiasa bersatu padu, maka setan akan lebih susah untuk menyesatkannya. Ya, ini jadi alaikum bil jamaah, wajib atas kalian harus berjamaah, jangan menyendiri. Ya, lebih-lebih jika ada anak mahasiswa, dia sering menyendiri di kamarnya, jarang keluar rumah, jarang berjamaah, maka itu lebih mudah untuk diganggu oleh setan dan lebih mudah untuk disesatkan oleh setan. Makanya harus hidup berjamaah. Karena jikalau kita lupa, maka akan ada saudara kita yang menasihati kita dan akan ada yang mengingatkan kita. Ini jikalau kita berjamaah. Ini diantara keutamaan berjamaah dan ancaman bagi orang yang suka menyendiri. Ya, jadi setan lebih mudah mengganggu orang yang suka hidup menyendiri. Walikauli Anas radhiyallahu anhu, dan juga ada suatu perkataan dari Anas, umira Bilalun an yushaffi al-adhan wa yutir al-iqamah. Dan Bilal diperintahkan untuk menggenapkan azan dan mengganjilkan iqamah. Jadi kalau azan itu 2 kali, tapi kalau iqamah itu hanya 1 kali. Sekarang kita masuk ke lafaz iqamah. Lafaz iqamah sebagaimana dijelaskan dalam hadis Abu Daud nomor 499 yang dituturkan Abdullah bin Zaid yang memimpin lafaz azan adalah sebagai berikut: Allahu akbar, Allahu akbar, asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna Muhammadan rasulullah, hayya 'alas shalah, hayya 'alal falah, qad qamatis shalah, qad qamatis shalah, Allahu akbar, Allahu akbar, la ilaha illallah. Nah, ini insyaallah untuk lafaz iqamahnya enggak ada bedanya, sama. Nah, kemudian bawahnya imam lebih benar atas iqamah, sehingga muadzin tidak boleh memandangkan iqamah kecuali setelah muadzin atas seisinya berdasarkan keterangan berikut ini. Muadzin
muadzin lebih berhak atas adzan, sedangkan imam lebih berhak atas iqamah. Akan tetapi dalam salatnya terdapat perawi yang tidak dikenal. Namun demikian pemahaman kandungan hadis ini telah umum di kalangan ahli fikih karena didukung oleh keterangan lain dalam hadis yang diriwayatkan dari Ali radhiyallahu anhu atau Umar radhiyallahu anhu, karena muadzin itu lebih berhak atas adzan dari yang lainnya, maka ia boleh memandangkan adzan saat waktu sholat telah tiba tanpa harus menunggu kedatangan seseorang atau meminta izin kepada imam atau yang lainnya. Nah, jadi untuk masalah adzan yaitu haknya muadzin. Tapi jika masalah iqamah itu adalah yang paling berhak itu adalah imam. Maknanya apa ya? Di sini paling berhak bukan imamnya jadi iqamah, tapi imam yang memberikan keputusan untuk iqamah. Ini maknanya lebih berhak, ya. Sebagaimana ada suatu riwayat, al-muadzin amlaku lil adzan wal imamu amlaku bil iqamah. Jadi muadzin lebih berhak untuk adzan dan imam lebih berhak untuk iqamah. Maknanya jikalau sudah waktu salat datang, maka muadzin boleh langsung adzan tanpa izin orang lain dan tanpa izin imam. Namanya itu lebih berhak. Tapi kalau iqamah, maka sang muadzin gak boleh iqamah kecuali atas izin dari imam, itu maknanya, ya. Jadi ketika imam sudah ada dan memberikan isyarat untuk iqamah, maka muadzin boleh iqamah. Ini bedanya antara adzan dan juga iqamah. Yang terakhir yaitu perkara yang disunahkan ketika seseorang adzan. Biasanya langsungan atau adzan dulu? Adzan dulu. Nah, gak apa-apa ya, ditambah sedikit kita selesaikan. Nah, silakan adzan. Allahu Akbar. Nah, sekarang kita masuk ke sunnah-sunnah pada waktu adzan. Langsung saya bacakan biar lebih cepat waktunya. Yang pertama itu adalah at-tarassul, yaitu ketika adzan itu adalah pelan-pelan, ya, jadi tidak dipercepat. Tapi kalau iqamah itu hukumnya adalah al-isra, yaitu dipercepat. Sebagaimana sabda Nabi SAW kepada Bilal, "Idza adzanta fatarassal wa idza aqamta fahdir." Jikalau kamu adzan, maka pelan-pelan saja. Namun jikalau kamu iqamah, maka percepatlah. Ini yang pertama. Kemudian yang kedua yaitu mengikuti muadzin, ya, mengikuti muadzin. Jadi kalau muadzinnya dia bertakbir, kita bertakbir. Kalau muadzinnya dia itu bersyahadat, kita juga bersyahadat. Kecuali ketika muadzinnya dia mengucapkan hayyalas shalah hayyalal falah, maka kita mengucapkan apa? La haula wala quwwata illa billah. Jadi ngikuti bacaan muadzin, ya. Kemudian habis itu kita disunahkan untuk berdoa, ya. Apa landasannya? Landasannya itu adalah sebagaimana hadis riwayat Imam Muslim, bahwasanya Nabi SAW bersabda, "Idza sami'tumul muadzin faqulu mithla ma yaqulul muadzin." Jikalau kalian mendengar muadzin, maka katakanlah sebagaimana apa yang diucapkan oleh muadzin. Tsumma sallu alayya. Kemudian berselawatlah kepadaku. Jadi kita membaca doa setelah azan. Fa innahu man shalla alayya marrah sallallahu alaihi biha asyra. Dan barang siapa yang berselawat kepadaku 1 kali, maka niscaya Allah akan membalasnya 10 kali. Tsumma sallallaha lil wasilah. Kemudian mintalah kepada Allah untuk wasilah. Fa innaha manzilatun fil jannah. Karena itu ada kedudukannya di surga.
la yanbaghi an takuna illa li abadin min ibadillah, dan tidak diberikan kecuali hanya kepada hamba yang mukmin. Wa arju an akuna huwa faman sa'alallaha lil wasilah halat lahu syafaati, dan barang siapa yang meminta kepada Allah untuk wasilah, maka baginya nanti akan mendapatkan syafaatku. Ini ikhwah. Jadi di antara ikhwah tip ataupun cara agar kita mendapatkan syafaat dari Nabi SAW nanti di akhirat, di antaranya ikhwah, yaitu kita membaca doa setelah azan. Karena bagi orang yang membaca doa setelah azan, maka insya Allah nanti ganjarannya akan berhak mendapatkan syafaatnya dari Nabi SAW atas izin Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini ikhwah yang kedua. Jadi mengikuti muadzin, ucapan muadzin, dan juga berdoa setelah mendengarkan suara azan. Dan yang ketiga ikhwah, ini kebanyakan kita lalai ikhwah. Ketika habis azan itu kita ikhwah kalau bisa berdoa. Ya, kalau bisa kita berdoa. Apa ikhwah hikmahnya? Dikarenakan ikhwah, waktu antara adzan sama iqamah itu termasuk di antara waktu-waktu mustajab. Ya, di antara waktu mustajab. Jadi jika ada seorang hamba dia berdoa kepada Allah di antara adzan sama iqamah, maka insya Allah Allah tidak akan menolak doanya. Ya, tidak menolak doanya. Makanya ikhwah, habis azan sampai iqamah, kalau bisa kita menggunakan waktu itu ikhwah untuk memperbanyak doa. Jangan kita ngobrol yang tidak berfaedah. Dikarenakan ada suatu hadis sebagaimana sabda Nabi SAW dan hadisnya hasan, ad-du'a'u la yuraddu bainal adzani wal iqamah. Doa yang dipanjatkan antara adzan sama iqamah la yuraddu, tidak ditolak oleh Allah. Dalam artian, jika ada seorang mukmin berdoa di antara adzan sama iqamah, maka Allah akan mengijabainya dan Allah akan mengabulkannya. Ini ikhwah, di antara adab-adab ketika seseorang mendengarkan adzan. Sekian ikhwah yang bisa kita sampaikan, mudah-mudahan bisa bermanfaat, dan kita tutup dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.